Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi-pagi pergi ke sawah guna memetik pisang ambon. Perkenalkan, saya Atina Zunia Rahmah dari SMP Negeri 1 Langkerembong. Guru BK harus peduli siswa. Kalimat ini mengandung makna yang begitu dalam. Guru BK memiliki tanggung jawab yang besar pada pengembangan beragam potensi murid. Guru BK senantiasa dituntut untuk menuntun segala kodrat yang dimiliki murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Layanan dasar bimbingan konseling yang berupa bimbingan klasikal hadir sebagai upaya pencegahan atau preventif, namun bisa juga bersifat penyembuhan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan murid. Dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, layanan dasar bimbingan konseling dapat dilakukan dengan strategi diferensiasi. Layanan ini memungkinkan setiap murid untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensinya, sehingga ia mampu menyelesaikan tugas perkembangan pada fasenya. Dalam video kali ini, saya akan membagikan bagaimana proses layanan dasar berdiferensiasi pada layanan BK dengan tema tanggung jawab diri sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di kelas 8 SMP Negeri 1 Langkerembong, Kabupaten Manggarai. Tujuan dari layanan ini adalah murid mampu mengenali, memahami, dan menerapkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Hadapi layanan BK dengan aplikasi CLBK. Layanan diferensiasi yang akan saya praktekkan ini memanfaatkan Quizizz, Google Form, sumber belajar terbuka, dan aplikasi CLBK yang saya ciptakan sendiri. Sebelum saya melaksanakan layanan, terlebih dahulu saya melakukan persiapan dengan mengkaji hasil asesmen diagnostik non-kognitif berupa gaya belajar murid yang telah saya dan tim BK laksanakan pada awal tahun ajaran baru. Tahap ini berguna mempersiapkan bahan ajar yang akan saya sediakan untuk murid. Layanan dimulai dengan mengecek kesiapan belajar murid dan memaparkan tujuan dari layanan dasar ini. Saya juga melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk memetakan apakah siswa sudah memenuhi kompetensi prasyarat dari apa yang akan mereka pelajari. Untuk itu, saya menggunakan aplikasi Quizizz untuk memetakan murid berdasarkan tingkat kategori pemahaman dengan cepat dan tepat, dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman awal konsep kesadaran bertanggung jawab, yakni tentang hak dan kewajiban. Saya mengkategorikan tingkat pemahaman tentang kesadaran bertanggung jawab menjadi 3 bagian, yakni kelompok paham utuh, kelompok paham sebagian, dan kelompok belum paham. Ketiga kelompok ini saya sebar dengan komposisi yang sama, di mana masing-masing kelompok terdapat anak-anak yang sudah paham, anak-anak yang paham sebagian, dan anak-anak yang belum paham. Nah, dari kelompok ini anak-anak akan dipandu oleh tutor sebaya atau teman yang mendapat kategori paham utuh yang akan menjadi narasumber di masing-masing kelompoknya. Jelaskan ciri-ciri tanggung jawab belajar. Menurut teman-teman, apa jawaban dari soal nomor 2? Kalau menurut saya, kita berusaha menekan juga dengan semaksimal. Jika dikasih tugas rumah, maka dikerjakan di rumah, bukan dikerjakan di sekolah. Tulis saya ada permana. Bertanggung jawab dengan cara disiplin untuk menepati janji yang telah dibuatnya. Bagaimana pendapat kalian tentang jawaban itu? Kalian mau tambah sesuatu atau mengurangkan sesuatu? Saya mau tambah satu jawaban. Jawabannya itu tidak pernah menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Itu sebuah tambahan. Dan bisa menambahkan jawaban murid yang dapat mengatur jam belajar di sela aktivitasnya. Tidak melontarkan tugas kita ke orang lain. Menurut saya, Dapat menjelaskan alasan atas belajar. Tak lupa untuk murid dengan kategori 3, guru wajib memberikan pendampingan serta penjelasan yang lebih intensif.
Untuk memperkuat pemahaman murid, saya memberikan lembar kerja yang akan menguji tingkat pemahaman murid terhadap materi. Saya juga menyediakan sumber belajar lain yang sudah ada di dalam aplikasi CLBK, yaitu dengan 3 kategori berdasarkan gaya belajar peserta didik untuk menguatkan pemahaman mereka tentang kesadaran bertanggung jawab. Anak-anak dengan gaya belajar visual dipersilahkan mengamati sumber belajar berupa bacaan, sedangkan anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori akan mendengarkan video layanan BK. Dan anak-anak dengan gaya belajar kinestetik akan menyelami makna tanggung jawab melalui permainan rangkuk alu, yang merupakan permainan tradisional dari Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Permainan ini akan mengasah pemahaman murid mengenai makna tanggung jawab, melatih fokus dan berpikir positif dalam situasi apapun, serta sebagai seorang pemain, murid dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan haknya secara seimbang dengan menaati peraturan kapan dia bisa menjadi pemain dan kapan harus menjadi penjaga. Tahap selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kebanyakan murid zaman sekarang, kebanyakan bermain handphone sehingga kebanyakan anak ketiduran bermain handphone yang mengakibatkan malas belajar. Sampai di sini, saya telah melaksanakan 2 strategi diferensiasi, yakni diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Ketika murid diberikan kesempatan mendapatkan sumber belajar yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajarnya agar dipastikan murid terakomodir kebutuhan belajarnya, inilah yang disebut dengan diferensiasi konten. Dan disebut layanan diferensiasi proses adalah ketika murid memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan kegiatan berjenjang, bisa juga dengan pertanyaan pemandu atau berupa tantangan. Setelah semua tahapan selesai, murid diminta untuk membuka link Google Form untuk mengisi lembar evaluasi hasil layanan yang berisi 3 poin, yakni understanding, comfortable, dan action. Dalam poin ketiga, disinilah letak diferensiasi produk. Murid diminta membuat karya bertema kesadaran tanggung jawab dengan bentuk dan media sesuai dengan minat masing-masing dan diunggah di media sosialnya mereka. Sebelum kegiatan layanan diakhiri, saya dan murid menyimpulkan dan merefleksi kembali layanan pada hari ini. Tak lupa memberikan apresiasi kepada murid yang telah aktif mengikuti kegiatan. Keberhasilan dari layanan ini terlihat dari proses kegiatan di mana murid aktif dan asik saat mendapatkan sumber belajar. Murid juga bisa memaparkan pemahaman mereka dan selesai mengerjakan lembar evaluasi. Namun, PR saya sebagai guru BK adalah mengamati perubahan perilaku mereka setelah menerima layanan ini. Apakah masing-masing mereka sudah terlihat sikap kesadaran bertanggung jawab ataukah perlu dilakukan kegiatan lanjutan? Demikianlah praktek layanan BK berdiferensiasi. Tentu saja ini bukanlah akhir karena saya akan terus bereksplorasi dan berinovasi dalam mendampingi murid agar berhasil secara mandiri menyelesaikan tugas perkembangannya. Tentunya dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Tangkai mawar kecil berduri, namun semerbak wangi harumnya. Saya Atina undur diri, sampai bertemu di video praktik baik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.